Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah kajian pesantren Ramadan online Majelis Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di penghujung dari bulan Ramadan tahun ini sekaligus penghujung dari kajian kitab kita. Nilai dari satu amal ibadah akan dinilai sukses, berhasil dan baik itu akan dinilai jika di akhirnya. Bahkan usia kita, umur kita, dan kita dianggap baik atau tidak saat kita meninggal itu dinilai di akhir-akhir waktu menjelang wafat kita. Jika baik maka berarti husnul khotimah, sukseslah orang tersebut. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang kedua, na'udzubillah, jika ditutup dalam keadaan buruk, sekalipun awalnya banyak kebaikan yang dikerjakan, tapi menjelang ajal datang, menjelang menutup akhir umurnya, menjelang wafat, ditutup dalam keadaan buruk bahkan, maka buruklah orang tersebut, bahkan dianggap orang yang gagal dan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga kitab yang kita kaji. Nilai keberkahan dan kesuksesannya ada di awal muqaddimah, dalam perjalanan terus, penutup baik atau tidaknya ada di akhir. Bahkan ada seorang santri yang dalam perjalanan kajian mungkin di tengah-tengahnya ada absen 1-2 kali, tapi penutupannya akhirnya dia ikut, dia mengaminkan doa, dia tutup dalam keadaan baik, dia ambil manfaat di penutupnya, maka dia berarti mendapatkan penutupan yang baik alias husnul khotimah. Mudah-mudahan kajian terakhir ini yang tentunya nanti dalam kitab ini ditutup dengan doa dari pengarang kitab, muallif yang luar biasa. Semoga penutupan yang baik buat kita semuanya, penutupan yang barokah, penutupan yang membawa kita semakin selamat, bahagia, dan bermanfaat, serta mendapatkan ilmu yang manfaat dari yang kita kaji. Kajian yang terakhir dari penutupan ini adalah ciri-ciri santri sejati sebetulnya. Sebelum yang kita kaji, ada banyak ucapan-ucapan para salaf, para ulama salaf yang memberikan nilai atau kriteria santri-santri yang baik. Santri sejati itu yang bagaimana? Santri sebenarnya itu yang bagaimana? Dianggap santri sebagai santri benar itu yang sikapnya bagaimana, amalnya bagaimana, hatinya bagaimana. Semuanya ditutup dengan ucapan-ucapan para salaf. Salah satunya diantaranya yang akan kita kaji sebagai penutup adalah santri yang sejati adalah santri yang selalu fokus dalam ittiba Nabi Muhammad SAW. Fokus dalam ngikutin semua langkah Nabi Muhammad. Dalam pikiran santri itu yang ada adalah bagaimana gaya hidup saya seperti gaya hidup Nabi Muhammad SAW. Style saya dalam bermuamalah seperti yang dulu Nabi contohkan.
Ucapannya seperti Nabi contohkan, dalam perilakunya, dalam akhlaknya, dalam bermuamalahnya dengan orang tua, dengan anak muda, dengan anak kecil, dengan sahabat, saat pergi, saat di dalam rumah, semuanya. Bahkan cara berpakaiannya. Yang difikirkan oleh santri adalah bagaimana cara setiap saat hidup dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan ajaran serta cara yang dulu Nabi. Kita akan kaji apa yang disampaikan oleh Sohibul Rotib yang berkaitan dengan bagaimana seorang santri seharusnya seorang santri itu harus fokus ngikutin Nabi Muhammad dalam semua hal, di semua keadaan, dimanapun dia berada. Mudah-mudahan nasihat beliau bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita amalkan, supaya kita betul-betul dimasukkan kelompok orang-orang yang masuk dalam keadaan kategori santri, pelajar, pencari ilmu sejati, santri dan diberi ilmu yang manfaat serta punya hubungan yang kuat dengan para masyayikh kita yang akan membawa kita menghubungkan diri kita dengan Rasulullah SAW di setiap saat dan di setiap zaman, insya Allah. Kita mulai kajian. Apa nasihat beliau di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi bidarin. Setelah menceritakan santri itu yang bagaimana, cara hidupnya bagaimana, amaliyahnya bagaimana, hatinya bagaimana, maka di sini di akhir ucapan-ucapan para sholihin beliau mengatakan di antara sifat atau yang harus ada dalam santri adalah wasa'yuhu wa himmatuhu fi ridha maulah wa hirsahu wa nahmatuhu fi mutaba'ati rasulihi wa habibihi wa mustafah. Ya, sa'yuhu wa himmatuhu, usaha dan semangatnya fi ridha maulah, hanya mencari ridha Allah. Dia saat melakukan apa saja, semangat, kemudian apa saja yang dikerjakan, tidak ada kepentingan lain kecuali yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu santri. Bahkan seharusnya bukan cuma santri, semua orang Islam, semua umat Nabi Muhammad harusnya setiap yang dikerjakan harus cari ridha Allah tujuan utamanya. Kalaupun orang awam saja harus melakukan itu semua untuk supaya dapat ridha Allah, bagaimana seorang santri? Kemudian di sini sebutkan wa hirsahu wa nahmatuhu fi mutaba'ati rasulihi wa habibihi wa mustafa sallallahu alaihi wasallam. Serta hirsahu, usaha dan keinginannya yang diperhatikan, yang difokuskan adalah fi mutaba'ati rasulihi wa habibihi wa mustafa, dalam mengikuti rasulnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dan orang terpilih dari pilihan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fokus yang harus dijaga adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini santri harus ada. Bagaimana menjaga setiap gerak-geriknya, setiap ucapannya, setiap muamalahnya, setiap keinginannya, amaliyahnya, ibadahnya tidak keluar dari yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fokusnya begitu. Jangan pernah berkhayal seorang santri ingin melakukan satu amaliyah, tapi contohnya justru orang-orang yang tidak ada hubungan dengan Nabi. Bahkan gaya-gaya yang lagi ngetren sekarang. Jangan pernah berkhayal ngaku santri apalagi ustadz, terus bahasanya ustadz gaul, sehingga ustadz gaul ini kalau gaulnya tidak menyalahi aturan Nabi, tidak menyalahi aturan syariat, nggak ada masalah. Itu cuma sekedar nama gaul supaya didekati sama anak-anak muda. Tapi kalau caranya bukan cara yang diajarkan Nabi, sehebat apapun dia, setenar apapun dia, sebanyak apapun pengikutnya dan pecintanya, maka sebetulnya dia terputus dengan Nabi Muhammad SAW. Dia cuma bisa memikat di dunia. Dia cuma bisa memberikan daya tarik tersendiri untuk kebutuhan saat di dunia saja. Tapi di akhiratnya dia nggak bisa menyambungkan ke Nabi Muhammad, karena dia sendiri nggak nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai dakwah keluar dari rel Nabi. Apalagi santri, jangan sampai jalan keluar dari rel yang diaturkan oleh
Rasulullah SAW. Tentunya Rasulullah adalah yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat. Kemudian dikatakan di sini, wa yata'assa bihi fi jami' ahwalihi, serta meneladani semua keadaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Meneladani Nabi dalam semua hal. Wa yaqtadi bihi fi akhlaqihi wa af'alihi wa aqwalihi. Kemudian mengikutin perintah Allah dengan cara ikutin akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengikutin af'al, perilakunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa aqwalihi, serta ucapan-ucapan yang keluar dari lisan yang suci dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian santri di sini mumtathilal amri rabbihil azim fi kitabil karim. Santri akan selalu memenuhi kewajibannya untuk memenuhi perintah Allah. Mumtathilan li amri rabbihi, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala al-azim, yang maha agung, fi kitabihil karim, yang ada dalam Al-Qur'an. Apa perintah-perintah Allah ini yang ada dalam Quran untuk selalu ngikut Nabi? Maka disebutkan di sini. Haitsu yaqulu, di mana Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah memerintahkan kepada kita hambanya yang mengaku muslim, mengaku umat Nabi Muhammad. Allah perintahkan kepada kita apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulmu kepada kamu, maka ambil. Yang datang dari Nabi, ambil. Suruh ngikut Nabi. Ambil aturan datang dari Nabi, ambil aturan itu. Nabi ngelarang berjabatan tangan di saat berhari raya, saat silaturahim, saat minta maaf, minta ikhlasnya dalam minal aidin wal faizin, untuk saling memaafkan dan minta maaf. Nabi ngelarang berjabatan tangan untuk orang yang bukan muhrim, laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan ihram muhrim, haram, nggak boleh. Nabi ngelarang. Santri sejati, apa yang datangnya dari Nabi Allah suruh ambil. Maka Nabi ngomong jangan bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa batas, apalagi langsung tangan sama tangan. Maka datang dari syariat Nabi, ambil. Sekalipun kita dicemooh lingkungan, sekalipun kita diketawakan sama orang-orang sekitar kita, salaman aja susah, sok alim, sok bersih, semua salaman, itu salaman. Jangan lihat itu fulan. Kita lihat apa yang datang dari Nabi, ambil. Yang nyuruh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuh, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, berhenti, jangan kerjakan, tinggalkan. Itu perintah Allah. Berarti ngikutnya Rasulullah SAW. Jangan ngikut fulan. Sekalipun kiai, sekalipun ulama, sekalipun habaib, kalau memberi contoh untuk hal-hal yang Nabi larang, jangan ikutin. Jangan Anda atas nama ngikut habib, ngikut kiai, ngikut ustadz, tapi memberi perasaan sakit hati kepada Nabi karena dia melanggar larangan Nabi. Dia menjaga perasaan habibnya, menjaga perasaan ustadznya, kiainya, tapi nggak menjaga perasaan Rasulullah SAW yang larang. Mana lebih mulia Nabi atau habibnya atau kiainya atau ustadznya daripada Nabi Muhammad SAW? Jadi, kalau dalam hal pelanggaran syariat Nabi Muhammad, jangan ikutin siapapun orangnya. Kita ikut Nabi Muhammad SAW karena yang pasti benar dan tidak mungkin salah, dan kita boleh fanatik ikut sampai mati adalah Nabi Muhammad SAW. Selain itu tidak ada fanatik kepada selain Nabi, kepada orang, kiai, habib, ormas, gak ada. Selama ikut Nabi, ikutin. Nggak ikut Nabi, tinggalkan. Hati-hati, jangan sampai mengorbankan Nabi untuk kepentingan kelompok, guru dan sebagainya. Sebutkan di sini dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian disebutkan ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah juga sebutkan di sini,
Selain Allah perintahkan untuk ambil semua yang datang dari Nabi, tinggalkan semua yang dilarang Nabi, Allah juga ingatkan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Allah, uswatun hasanah untuk kalian. Untuk kalian, laqad kana lakum, untuk kalian. Contoh baik, suri tauladan terbaik ada pada diri Rasulullah untuk kalian ikutin. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah wal yawmal akhir serta kedatangan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, serta orang-orang yang banyak menyebut asma Allah. Artinya di sini Allah mengingatkan kepada kita, contoh yang terbaik untuk kalian ikutin ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah, ada pada diri Nabi Muhammad. Artinya berkaitan dengan Nabi semua hal, bukan fi ilmu Rasulullah, fi ibadat Rasulullah, fi akhlaki Rasulullah, bukan cuma ilmu Nabi, ada pada ilmu Nabi contoh baik, ada pada akhlak Nabi ilmu baik, ada pada amaliyah Nabi, bukan, fi Rasulillah, dalam diri Nabi. Artinya semua yang berkaitan dengan diri Nabi itulah terbaik dan contoh baik untuk kita. Contoh baik untuk kita. Sampai gerak-geriknya Nabi sekalipun bukan ibadah, bukan hal-hal yang kaitannya dengan ibadah, Nabi bergerak itu contoh terbaik buat kita. Kapan Nabi duduk, kapan Nabi makan, cara Nabi minum, cara berpakaian Nabi, cara tidur Nabi, gaya posisi tidur Nabi, gaya jalan Nabi, cara menyampaikan ceramah Nabi, semua yang ada pada diri Nabi, bahkan pakaian Nabi, yang dipakai Nabi, yang ditinggalkan oleh Nabi, semuanya adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik dan pas untuk kita. Gak ada contoh terbaik melebihi Nabi Muhammad SAW. Sama saja sama Nabi gak ada. Yang lebih apalagi, mustahil. Yang terbaik, yang menjadi contoh dan style gaya hidup kita untuk kita yang pas dan baik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Allah yang menyampaikan kepada kita, kalamullah yang hak, yang pasti benar, dan tahu mana yang harus kita jadikan uswah hasanah, contoh terbaik. Ternyata Allah menunjukkan kepada kita yang terbaik buat kamu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua hal, karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk ambil semua yang datang dari Nabi serta tinggalkan semua yang dilarang Nabi. Serta contoh terbaik yang paling istimewa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam ayat lain Allah ingin memberitahu kepada kita penting yang ikut Nabi. Ambil semua yang datang dari Nabi, jangan ambil dari yang lainnya. Apa? Ayatnya yang Allah sebutkan dalam surat lain, wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dan barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad, taat pada Rasul, faqad ata Allah, maka dia sesungguhnya telah bertaat kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya kalau ingin taat pada Allah, jalannya ikut Nabi. Taati Nabi sebagai bukti taat kepada Allah. Jangan pernah mengatakan, oh saya mau taat sama Allah saja, nggak usah nabi-nabian. Yang penting Allah. Nabi makhluk, yang wajib kita sembah, yang wajib kita pentain, ikutin Allah tanpa lewat Nabi. Enggak bisa. Salah, ditolak sama Allah. Taat kepada Allah adalah caranya taat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Allah sudah nyebutkan sendiri dalam Al-Quran. Ini sudah ketetapan dan kepastian Allah dalam firman-Nya, wa man yuti'ar rasul faqad ata Allah. Siapa orang yang telah taat dan patuh kepada Rasul, maka dia telah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukti taatnya kepada Allah adalah taat dan patuhnya orang tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di sini ayat lain juga Allah ingin mengingatkan tentang posisi nabinya di hadapan Allah yang mulia. Allah sebutkan dalam ayat lain, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ini saat kejadian para sahabat yang mau masuk ke Mekah, mau melakukan haji, kemudian dihalangi orang kafir Quraisy, kemudian kumpul di bawah pohon berbaiat kepada Nabi,
kita beat, kita masuk Mekah gitu dan sebagainya. Maka banyak sahabat yang berbeat kepada Nabi itu di bawah pohon Syajaratul Beat namanya. Kemudian saat itu Allah sebutkan dalam ayatnya, Allah sebutkan mana tadi? Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya Nabi dikasih tahu oleh Allah untuk disampaikan kepada para sahabatnya. Innama yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu atau berbeat denganmu. Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia atau berbeat kepada kamu, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya sebetulnya mereka adalah berjanji setia kepada Allah. Kelihatannya berjanji setia sama Nabi, beat, siap, ikutin Nabi, nurutin Nabi. Tapi sebetulnya secara tidak sadar dia sudah siap berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi hanya wasilah untuk menyampaikan apa-apa kepada Allah Subhanahu. Bukti beat atau janji setia seorang hamba kepada Allah adalah janji setia kepada nabinya. Saat itu orang-orang yang berjanji setia berbeat pada Nabi diterangkan oleh Allah dalam ayat ini, sesungguhnya yang berbeat berjanji setia kepada kamu adalah sesungguhnya berbeat kepada Allah atau berjanji setia kepada Allah. Subhanallah. Padahal tangannya nempel Nabi, beatnya sama Nabi, tapi Allah sebutkan sesungguhnya beat atau janji setianya sama aku. Bukti janji setia kepada Allah lalu melaluinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat lain yang menerangkan tentang tidak mungkin mendapatkan kebaikan dari Allah kecuali harus melalui Rasulullah SAW. Maka Allah terangkan juga dalam ayat lain, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran kalau enggak salah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, Nabi suruh mengatakan kepada umatnya, pada pengikutnya, pada kita sebagai umatnya. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah. Katakan jika kamu benar-benar mencintai Allah. Semua orang harus cinta Allah. Tidak ada kewajiban cinta yang lebih dituntut kecuali cinta kepada Allah. Muslim, mukmin harus mencintai Allah. Terus Nabi diperintahkan suruh nyampaikan, in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Caranya apa? Kalau benar-benar cinta Allah, ikutin aku. Ikutlah aku, kata Nabi. Fattabi'uni. Ngikut Nabi caranya. Tidak bisa cinta Allah tanpa lewat Nabi. Tidak ikut Nabi, nggak bisa. Saya cinta Allah, tapi syariat Nabi dilanggar. Oh, yang penting saya sembahyang sujud sama Allah sehari semalam lebih 100 rakaat, 1000 rakaat, 10.000 rakaat sekalian. Kalau jalannya untuk taat pada Allah dan cinta sama Allah tidak ngikuti Nabi, tidak bisa. Nggak bisa, ditolak. Fattabi'uni, ikutilah aku. Kemudian apa konsekuensinya kalau sudah mau ngikut Nabi sebagai bukti cinta kepada Allah? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka niscaya Allah akan mengasihi dan memberikan cinta kepadanya. Akan dicintai sama Allah, dikasihi sama Allah. Kemudian apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Serta akan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah negaskan lagi dari ayat-ayat yang diterangkan. Pertama adalah orang wajib cinta sama Allah. Yang kedua, jika kalian benar-benar cinta Allah, fattabi'uni. Ikutin aku, kata Nabi Muhammad. Ikut Nabi. Setelah bisa ngikut Nabi dengan benar, tulus, zahir batin, yuhibbukumullah. Allah akan berikan cintanya kepada orang tadi. Allah. Kita ngikut Nabi dapat cinta dari Allah. Kemudian apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Keuntungan ngikutin Nabi, dicintai Allah dan diampuni dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Dari semua ayat-ayat yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Haddad tentang keistimewaan Nabi, tentang jalur untuk nyampe kepada Allah harus dengan Nabi, jalur untuk mencintai Allah juga harus mengikuti Nabi, cara terbaik dalam berhidup bermuamalah adalah mensuri tola dari Nabi, semuanya. Maka di sini disebutkan santri itu kalau sudah bisa ikut Nabi semuanya, maka akan ada keistimewaan yang didapatkan oleh santri. Fatarahu fi ghayatil hirsi ala mutaba'ati nabiyhi mumtathilan li amri rabbih wa raghiban fil wa'dil karimi wa hariban minal wa'idil alim alwaridina min fil ayati allati awradnaha fi wa fi ma lam nuriduhu. Santri seyogianya, selayaknya harus selalu ikut Nabi. Fatarahu fi ghayatil hirs, akan melihatnya dalam puncak keinginan. Ghayatul hirs, puncak keinginan dalam menjaga. Ala mutaba'ati nabihi, atas peneladanan terhadap nabinya SAW. Ini semangatnya, puncaknya adalah menjaga diri dari mutaba'ah, menjaga untuk selalu mutaba'ah, ngikutin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian mumtathilan li amri rabbih, memenuhi atau mengikutin perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa raghiban fil wa'dil karim, serta raghiban, mendambakan, menginginkan, fi wa'dil karim, atas apa? Keinginan atas janji-janji kebaikan dari Allah yang maha karim, maha mulia. Jadi ada wa'di, itu janji-janji baik. Wa'dil karim, janji dari Allah Subhanahu wa taala karim. Janji-janji yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang imtithal amr, ikuti Nabi Muhammad SAW. Harus semangat, bercita-cita mendambakan apa yang dijanjikan oleh Allah dari kebaikan. Wahariban min wa'idihil alim, serta lari menjauh dan meninggalkan hal-hal yang menjadi al-wa'idil alim, apa yang menjadi ancaman-ancaman Allah bagi pelaku hal-hal yang tidak baik. Kalau tadi wa'dil karim, janji-janji baik, wa'idihil alim, ancaman-ancaman yang pedih. Harus lari dari amaliyah yang masuk dalam ancaman-ancaman Allah. Yang alim, yang maha yang pedih, ancaman Allah yang pedih. Kemudian semuanya itu janji Allah yang untuk baik-baik dan ancaman Allah yang pedih untuk hal-hal yang tidak baik, semua yang ada al-waridina fil ayat, yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, baik allati awradnaha, baik yang tadi saya sebutkan di atas ayat-ayat tadi, semuanya wa fi ma lam nuridu, dan dalam ayat-ayat yang tidak saya sebutkan tadi. Ada banyak ayat wa'id, ada banyak ayat wa'ad, al-wa'da wal wa'id. Wa'da itu janji kebaikan, wa'id itu ancaman buruk. Jadi kalau wa'da positif, kalau wa'id ancaman negatif. Kalau bisyarah, kabar berita baik, nadharah, berita buruk, ancaman buruk. Paham ya? Kemudian ikutin semua yang datangnya dari ayat-ayat Allah, baik yang saya sebutkan tadi di atas atau yang tidak saya sebutkan, mimma huwa fi ma'nah, atau yang kurang lebih sama maknanya dengan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Ayat-ayat tadi yang di atas tadi sebutkan, yang kurang lebih sama, ikutin. Mimma huwa fi ma'nah al-mustamilah alal bisyarah, yang mencakup kabar gembira. Bisyarah itu kabar gembira, bi ghayatil fawz wal falah. Kabar gembira untuk apa? Untuk puncak keberuntungan serta kemenangan. Bagi siapa? Lil mutabi'ina lir rasul, bagi orang-orang yang ikut selalu jalan Nabi Muhammad SAW. Berita gembira ini di puncak keberuntungan dan kemenangan untuk orang-orang yang selalu ngikutin Nabi, serta menghindari
wa 'alan nadharah, serta menghindari nadharah. Nadharah itu apa? Lawannya bisyarah. Lawannya bisyarah apa? Wa 'alan nadharah, serta puncak ancaman bi ghayatil khizyi, ancaman atau peringatan dalam ghayatul khizyi, puncaknya kehinaan. Khizyi itu hina. Wal hawan, hawan itu apa? Rendah. Lil mukhalifina lahu, untuk orang-orang yang melanggar aturan atau tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ada ayat-ayat yang memberikan bisyarah, kabar berita gembira bagi orang yang mengikuti Nabi dengan fauz wal falah. Ada peringatan-peringatan bagi orang yang tidak mau mengikuti Nabi dengan khizyi, dengan kehinaan serta apa? Hawan. Hawan itu jatuh, rendah gitu. Na'udzubillah min. Itu semuanya kita pelajari di ayat-ayat itu dan kita ikutin apa yang diarahkan oleh Allah untuk ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terakhir dari nasihat Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau terakhir mewanti-wanti kita yang baca kitab ini untuk selalu nyambung kuat dengan Nabi Muhammad SAW dalam semua hal. Ayatnya jelas tadi. Ayatnya jelas, bahkan cinta kepada Allah tidak bisa terbukti oleh kita harus dengan melalui ikut Nabi Muhammad SAW. Setelah bisa ngikut Nabi, tanpa harus kita minta, kita akan dikasih cinta dari Allah, kasih sayang, dan akan diampuni secara otomatis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jika kita ingin dapat cinta Allah dan ampunan Allah, ngikut Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit-sedikit apa yang dulu Nabi kerjakan, sunnah-sunnah Nabi kita hidupkan sebagai ittiba Nabi Muhammad SAW. Itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditutup dengan doa dari seorang arifillah. Mudah-mudahan doa ini dikabul oleh Allah untuk kita semua, untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Kita akan bacakan doanya, kemudian para pemirsa yang budiman bisa mengaminkan dari rumah masing-masing dengan khusyuk, dengan pengharapan yang husnudzon pada Allah, yang yakin, apalagi di bulan mulia, di penghujung bulan mulia. Wasilah doa dari lisan orang-orang soleh, orang-orang mulia, para wali Allah, mudah-mudahan masuk ke pintu qabul melalui mereka, melalui lisannya para solihin, sehingga kita umpama kita tidak pantas dikabul doanya, tapi kalau masuk melalui pintunya para solihin, yang mereka tentunya para solihin akan dikabul oleh Allah doanya, mudah-mudahan kita masuk dalam bagian kelompok orang yang tetap dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka bi'annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-hannanul mannan badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram an tarzuqna kamalal mutaba'ati li 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi akhlaqihi wa a'malihi wa aqwalihi zahiran wa batinan wa tuhyina wa tumituna ala dhalik wa tumitana ala dhalik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ucapan terakhir dari karangan beliau adalah doa. Mudah-mudahan doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya adalah minta kita diikatkan dengan Nabi Muhammad, dimudahkan untuk ikut Nabi Muhammad, baik dalam ucapan, baik dalam pekerjaan dan semua hal serta akhlaknya, serta diikatkan zahir dan batin, dan meninggal dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, kami memohon kepadamu karena Engkau adalah Allah yang tidak ada sesembahan selainmu, yang Maha Pengasih, Maha Pemberi, pencipta langit dan bumi, dan yang memiliki kebesaran serta kemuliaan.
agar engkau jadikan kami orang-orang yang mengikuti hamba dan rasulmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Junjungan kami Nabi Muhammad SAW dalam akhlak, dalam amal, dalam ucapan, serta dalam kegiatan semuanya lahir dan batin, zahir dan batin, serta menghidupkan dan mematikan kami dalam keadaan yang selalu dalam ikut Nabi Muhammad SAW. Demikian dengan rahmatmu, wahai Zat yang maha penyayang dan maha pengasih. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, lakal hamdu hamdan katsiran, untukmu segala pujian, pujian yang banyak, thayyiban mubarakan fih, yang penuh dengan keberkahan, seperti yang seharusnya untuk kebesaranmu dan keagungan kekuasaanmu. Maha suci engkau, tiada ilmu bagi kami kecuali engkau yang mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tiada sesembahan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Anbiya. Ucapan terakhir beliau adalah ayat Quran yang mengakui bahwa tidak ada ilmu yang diberikan oleh siapapun kepada kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ditulis, tamat hadhihi risalah lil murid al-makhsus min rabbihil majid bitathbiti wa ta'yidi wa tasdid kana bihamdillahi imla'uha fi 7 layalin aw 8 min syahri Ramadan sanah 71 wa alfin min hijratihi sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kitab untuk para murid, lil murid al-makhsus, murid-murid yang spesial, yang istimewa, min rabbihi, yang ditetapkan oleh Allah, al-majid, Zat yang maha kuat, wa tathbit wa ta'yid wa tasdid, kekuatan dan kebenaran dari Tuhan yang maha agung. Wa kana bihamdillah imla'uha, dan bersyukur atas Allah, awal dulu pencatatan kitab ini, imla'uha, ditulisnya kitab ini, fi 7 layalin aw 8, dalam kurun waktu 7 atau 8 hari. Dicatatnya kitab ini kurang lebih 7 layalin aw 8, 7 atau 8 hari. Min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Subhanallah, kita kaji di bulan Ramadan, ternyata kajian ini, kitab ini ditulis dulu waktu bulan Ramadan, ya. Min syahri Ramadan sanah 71 aw alf, tahun 1071 Hijriah. 1071, kalau sekarang 1441. Berapa? 440 diambil 7 berapa? Diambil 70. 440 diambil 70. 370. Nah, betul. 440 diambil 70. Iya kan? Berapa, Den? 370. Berarti ditulis 370 tahun yang lalu di bulan yang sama, itu Ramadan. 370 tahun yang lalu. 370 tahun yang lalu. 4 abad yang lalu. Saat bulan Ramadan 6 atau 7 atau 8 hari di bulan Ramadan tahun 1071 Hijriyah, dihitung dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah qabul hajat kita, selesai kajian pesantren Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan berjumpa lagi dalam kesempatan yang lebih baik. Allah jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik buat kita, terbaik buat guru-guru kita, terbaik buat orang tua kita, terbaik buat keluarga, anak, istri kita, serta santri-santri kita. Mudah-mudahan menjadi saksi baik kita nanti di yaumul qiyamah. Allahumma ij'al syahrul Ramadan hujjatan lana la hujjatan alaina, wa waffir haddana minal khairat wal barakat fi baqiyati syahr Ramadan. Allahumma barik fi awakhir syahr Ramadan. Allahumma barik fi baqiyati syahr Ramadan barakah tama zahiran wa batina.
Allahumma ja'alna min utaqaika wa tulaqaika wa nukadhaika wa usaraika wa ujaraika minan nar. Ya Allah, tutuplah Ramadan tahun ini menjadi penutupan yang terbaik buat kita. Jangan menjadikan akhir Ramadan untuk kita. Jumpakan kami semuanya untuk jumpa Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, semakin baik lagi dan semakin baik lagi insyaallah. Jika ada kekurangan dari kami semuanya dan seluruh peserta yang ada dari kekhilafan, semoga tidak keluar Ramadan kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Semua kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, dan sisa waktu hari-hari menjelang akhirnya Ramadan, Allah kuatkan lagi taufik hidayah kita, semangat kita, kesehatan kita untuk semakin meningkatkan kita dalam beribadah menutup syahrul Ramadan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.